Saat ini kita sudah berada di rumah jamur yang di dalamnya terdapat backlog yang telah diproduksi oleh tim Mycoponik, di mana backlog ini akan dibiarkan tumbuh selama 40-60 hari, lalu nanti akan ditunggu sampai jamur tiram yang berwarna putih itu mekar dan bisa segera dipanen. Di rumah jamur ini, perawatan dari masing-masing backlog itu harus sangat diperhatikan, mulai dari suhu dan kelembapan. Suhu dan kelembapan tersebut diatur dengan teknik penyiraman yang optimal. Dulunya, pada tahun pertama program ini dilaksanakan, teknik penyiraman masih dilakukan secara manual. Tetapi sekarang, teknik penyiraman sudah diotomatisasi dengan menggunakan sistem Internet of Things, di mana sistem tersebut mengintegrasikan antara sistem penyiraman dengan transmisi atau Wi-Fi yang dapat dikontrol dari jarak jauh. Jadi sekarang teh untuk nyiram jamur itu udah bisa dilakukan dari jarak jauh menggunakan aplikasi nih teh. Nih lihat nih teh, namanya MycoGrow. Caranya gampang teh. Nah, tinggal klik start. Start. Nah, nanti kelihatan nih teh ada berbagai macam indikator gitu ya. Nah, ini mulai dari area 1, area 2, area 3, area 4, dan seterusnya. Kalau mau dibikin nyiram otomatis teh, tinggal klik aja nih, misalkan di area 2 gitu. Tinggal diklik, diklik. 2 kali kliknya. Berapa kali? Oh, 2 kali ya? Iya, no, kalau udah ada tanda gini, artinya dia pancurannya udah... Airnya udah keluar. Airnya udah keluar gitu. Masyarakat yang kita lakukan bisa menjangkau dari berbagai kalangan dan juga dari berbagai lingkungan. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim FMIPA UI itu ada yang di daerah pesisir, ada yang di daerah pegunungan, ada yang di daerah muara sungai, ya. Dan kemudian juga kita memberikan juga pengetahuan kepada anak-anak autis. Jadi banyak sekali hal yang sebetulnya bisa kita terapkan dari apa yang kita dapatkan di kampus, kemudian direalisasikan, kemudian dimanfaatkan pengetahuan tersebut bagi masyarakat. Tujuannya semuanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan kedepannya FMIPA UI bisa menjadi salah satu pilar untuk semakin bermanfaat di dalam masyarakat dan negara Indonesia. Nah, ini bahan jamur yang kayak di sana tadi itu? Iya, benar. Nah, ini tuh disebutnya satu buah ini disebutnya backlog. Backlog. Okay, Nah, backlog ini dia terdiri dari media tanam backlog sama bibit. Nah, media tanam backlog ini dia terbuat dari serbuk gergaji, dedak, tepung jagung, sama air. Semuanya dicampur dengan komposisi tertentu, lalu dipres sampai jadi padat. Ini kalau misalkan bisa kita lihat nih. Iya sih, memang agak kenceng nah, juga ya. ya. Ini dia padat gitu nih, padat. Dan setelah media tanamnya dimasukkan ke dalam plastik dan diikat kencang, baru di oven. Oke, iya. Di oven. Kalau udah di oven, nanti dia bakal mateng, bakal terhindar dari bakteri-bakteri lain ataupun jamur-jamur lain yang bakal tumbuh di media ini. Karena kita mau cuma jamur tiram aja yang tumbuh. Gitu. Setelah di oven, dia diangin-anginin dulu. Habis itu baru tanemin bibitnya, baru dimasukin bibitnya. Oh, jadi bibit itu belakangan ya? Bibitnya belakangan. Setelah ini bahan dasarnya matang dulu lah. Betul, ya. Baru ditanam bibitnya. Nah, prosesnya berapa lama dari masa ini sampai pembibitan sampai akhirnya mereka? Seharian lah. Dalam 24 jam. Dalam 24 jam. Dan kapasitasnya tuh tergantung kapasitas ovennya. Kalau di sini kita sekali ngoven itu 600 backlog. 600 backlog. Berarti dalam sehari bisa dihasilkan dalam waktu 24 jam bisa dihasilkan dalam bulan. Karena 600 sekitar 600 backlog ya. Nah, 600 backlog itu nanti setelah ditaruh bibit baru ditaruh di dalam kumbung jamur ini, dalam rumah jamur ini. Itu baru mulai dijaga suhunya. Betul, dengan sistem yang tadi sudah saya jelaskan itu. Nah, itu kira-kira dia selama 40-60 hari nanti dia akan full putih. Oh iya, berarti nanti sampai akhirnya jadi jamur itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa diikat terus ketika muncul harus dibuka? Nah, kenapa diikat dan ketika muncul harus dibuka? Karena ketika dia diikat, kita mau
si bibit jamurnya ini atau sebutannya miselium itu mengkolonisasi dulu semua media tanamnya. Dia penuh dulu ke semua media tanamnya. Nah, setelah itu kenapa harus dibuka? Karena kita mau memberikan stres atau tekanan buat si jamurnya itu dengan cara memasukkan kadar oksigen yang banyak. Nah, ketika kadar oksigen yang banyak masuk, maka nanti dia akan merespon, akan mekar jamurnya, terjadi rangsangan gitu. Nah, akan berfruktifikasi istilahnya. Oh, Teh, lagi ngapain nih, Teh? Oh, ini lagi panen jamur, Mas. Oh, boleh coba. Karena udah gede-gede, maksudnya dipanen gitu. Biasanya sekali panen dapat berapa kilo, Teh? 20, 25 seharinya. Karena lebih mahal kalau dibikin crispy gini, Mas. Oke, lebih mahal ya daripada dijual mentahan begitu ya.